suara, karena acara akan segera kami mulai. Terima kasih. Okay, thank you so much to all the participants who attend in this morning. I remind you again for the conference, please unmute your speaker. Please mute your speaker already and start your video because in few minutes the conference will be begin. And we will answer to the opening ceremony. Okay, ladies and gentlemen, we will open this opening ceremony. I hope you all open video so we can see your beautiful face and we can feel your spirit in this morning. Okay, Honorable Dr. Sri Shatriani, Master of Health, the head of the International Conference on Nursing and Health Sciences in this morning, and from Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Makassar, Indonesia. Yang terhormat Dr. Sri Satriani MKes selaku Ketua International Conference on Nursing and Health Sciences yang ke-6 sekaligus Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Makassar, Indonesia. Honorable Mrs. Ese Puji Pawendrusi, Master of Health from Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Makassar, Indonesia. Yang kami hormati Ibu Ese Puji Pawendrusi MKes, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Makassar, Indonesia. Profesor Yazid Bastomi from Universitas Negeri Malang, Indonesia. Yang kami hormati Profesor Yazid Bastomi dari Universitas Negeri Malang, Indonesia. Honorable Professor Antonio Laguna Camacho from Autonomous University of the State of Mexico, United States of America. Yang terhormat Profesor Antonio Laguna Camacho dari Autonomous University of State of Mexico, Meksiko. Honorable Professor Pramila of Chirayu College of Nursing, Bhopal, Madhya Pradesh, India. Yang terhormat Profesor Pramila dari Chirayu College of Nursing, Bhopal, Madhya Pradesh, India. Honorable Dr. Amin Kunchoro, Bachelor of Economy, Master of Management, Institut Teknologi dan Bisnis Semarang, Indonesia. Yang terhormat Dr. Amin Kunchoro SEMM dari Institut Teknologi dan Bisnis Semarang, Indonesia. Honorable Dr. Amani Ayub from Cairo University, Egypt. Yang terhormat Dr. Amani Salama Ayub dari Cairo University, Egypt. Dr. Najra A. Barnawi, Doctor of Philosophy from King Saudi bin Abdul Aziz University, Riyadh National Court. Yang terhormat Najla A. Barnawi, Doctor of Philosophy dari King Saudi bin Abdul Aziz University, Riyadh National Court. Honorable Dr. Nurse Suradi Effendi, Master of Health from Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Makassar, Indonesia. Yang terhormat Dr. Nurse Suradi Effendi, Master of Health dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Makassar, Indonesia. Honorable Nurse Anastasia Lamonge, Doctor of Philosophy from Universitas de la Salle, Manado, Indonesia. Yang terhormat Nurse Anastasia Lamonge, Doctor of Philosophy dari Universitas de la Salle, Manado, Indonesia.
Honorable Mrs. Marni Tangkelangi, Bachelor of Public Master of Health from Poltekkes Kemenkes Kupang, Indonesia. Yang terhormat Ibu Marni Tangkelangi, Bachelor of Public Health, Master of Health dari Poltekkes Kemenkes Kupang, Indonesia. Honorable Nurse Yulia Susanti, Master of Nursing from Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal, Indonesia. Yang terhormat Nurse Yulia Susanti, MKep SPKPKOM dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal, Indonesia. Honorable Ms. Risha Pramudia Trisnani, Master of Education from Universitas PGRI Madiun, Indonesia. Yang terhormat Ibu Rizka Pramudia Trisnani MPD dari Universitas PGRI Madiun, Indonesia. And honorable distinguished guests and institution hosts for the 6th International Conference on Nursing and Health Sciences 2022, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan, all the co-host institution from Indonesia. Mr. Aris Widianto will read and say thank you to the co-host and host the institution. Mr. Aris, 7 please are yours. Thank you. Terima kasih, Tuti. Kami mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk seluruh peserta, untuk seluruh host, co-host, dan institusi yang terlibat pada kegiatan hari ini di tanggal 28 sampai dengan 29 Mei 2002 untuk host Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Makassar, CV Global Health Science Group. Lalu untuk co-host kami sampaikan dari institusi terlebih dahulu, Stikes Mambaul Ulum Surakarta, Universitas Katolik de la Salle Manado, Universitas Buana Perjuangan Karawang, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal, Poltekkes Kemenkes Kupang, Poltekkes Kemenkes Palembang, Stikes Bani Saleh, Universitas Muslim Indonesia. Kami ucapkan juga terima kasih kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Makassar, Ibu Ese Puji Pawen Rusi SKM MKes. Lalu kami mengucapkan terima kasih pula kepada Direktur CV Global Health Science Group, Nurse Livana PH MKep SPKep Jiwa. Untuk pembicara pada kesempatan acara di 2 hari ke depan, kami mengucapkan terima kasih kepada Profesor Yazid Bastomi dari Universitas Negeri Malang, Indonesia, Ibu Ese Puji Pawen Rusi SKM MKes dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Makassar. Lalu kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber, Dr. Amin Kuncoro SEMM, Profesor Antonio Laguna Kamako, Profesor Pramila, Dr. Amani Salama Ayub, Najla A. Barnawani BSN MS PhD, Nurse Anastasia Lamongeman PhD, Marni Tangkelangi SKM MKes, Risca Pramudia Trisnani MPD, dan Dr. Nurse Surani Effendi MKes. Lalu untuk co-host kami mengucapkan terima kasih, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh institusi. Dalam hal ini akan saya bacakan ketua atau pimpinan dari perguruan tinggi. Yang pertama Nurse Yulia Susanti MKep SPKPKOM selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal, Bapak Joko Triatmojo SKep MKM selaku Ketua Stikes Mambaul Ulum Surakarta. Yang ketiga, Apoteker Neni Sri Gunarti MSI selaku Dekan Fakultas Farmasi Universitas Buana Perjuangan Karawang. Yang kelima, kami sampaikan terima kasih kepada Dr. RH Kristina SKM MKes selaku Direktur Poltekkes Kemenkes Kupang. Yang kelima, kami sampaikan terima kasih kepada WOD Sri Asna Niar SKep Nurse MKes selaku Ketua Program Studi S1 Keperawatan Universitas Muslim Indonesia. Lalu kami sampaikan terima kasih kembali kepada Bapak Sudarman, SKep Nurse MKes selaku Ketua Program Studi Profesi Nurse Universitas Muslim Indonesia. Tak lupa kami sampaikan ucapan terima kasih yang ketujuh kepada Bapak Muhammad Taswin, SSI APT MM MKes selaku Direktur Poltekkes Kemenkes Palembang. Yang kedelapan, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Wahyuni Langelo BSN MKes selaku Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Katolik La Salle. Mohon maaf, saya ulangi. Kami ucapkan terima kasih kepada Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Katolik de la Salle Manado. Lalu yang
Selanjutnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Ketua Stikes Bani Saleh yang kami hormati, Dr. Desrina Harahap MKep, SPKep Maternitas. Terima kasih untuk seluruh Bapak Ibu, pimpinan, co-host, host, para pembicara yang telah terlibat pada kegiatan 2 hari ke depan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Tuti. Okay, thank you. So my gratitude and also all gratitude to all of the honorable participants, ladies and gentlemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, Om Swastiastu, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. First of all, ladies and gentlemen, let's say thanks to our God who has been giving us guidance and also blessing, so we can attend and participate in this event without any obstacles. Pertama-tama marilah kita mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkahnya lah. Di kesempatan pagi hari ini kita dapat mengikuti konferensi dengan keadaan sehat, berbahagia, dengan penuh optimis, tanpa kekurangan suatu apapun. Welcome to the 6th International Conference on Nursing and Health Sciences 2022. My name is Tuti and my partner Mr. Aris. It's a great pleasure and honor for us to be your master ceremony in this beautiful morning on Saturday until Sunday, 28 until 29 May 2022. Ya, merupakan suatu kehormatan bagi kami dapat dipercaya untuk menjadi Master of Ceremony di hari yang berbahagia ini 2 hari ke depan, Sabtu hingga Minggu di tanggal 28 sampai 29 Mei 2022. Today we have a world-class conference with the title The Role of Nursing and Multidisciplinary Education Toward the Improvement of Public Health Awareness and Economic Life. Tema konferensi internasional pada 2 hari ke depan, kegiatan kita bersama yang sangat kita nanti-nantikan ini adalah peran pendidikan keperawatan dan multidisiplin dalam meningkatkan kesadaran kesehatan masyarakat dan kehidupan ekonomi. Ladies and gentlemen, on this occasion, let me deliver the structure of the event today in this conference as follows. Hadirin yang berbahagia, perkenankan kami untuk membacakan susunan acara. The first session is a commencement ceremony, including take a time for prayer, Upacara dan doa pembukaan, singing the national anthem of Indonesia, Indonesia Raya, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, welcome speech and opening remarks from Dr. Sri Satriani, Master of Health, sambutan dan secara resmi membuka oleh Dr. Sri Satriani MKes, presentation from our keynote speaker, presentasi yang akan disampaikan oleh pemateri, and the first session of the symposium and discussion that will be delivered with world speakers. simposium sesi pertama dan diskusi dari pembicara kelas dunia. And then take a time for break. Istirahat. And continue with the second session of symposium and also that will be delivered from the reputable speaker in their field. Dilanjutkan dengan simposium sesi kedua yang akan disampaikan tentunya oleh pembicara kelas dunia. And then closing. Diakhiri dengan penutup. Okay, ladies and gentlemen. Hadirin yang berbahagia, before we continue our agenda, let's take a time for praying based on our self-belief and religion. And from this occasion, please allow me to do praying with the Muslims way. Baik, hadirin yang berbahagia, kita akan memasuki agenda pertama, yaitu sebelum acara ini dimulai, bersama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kami persilahkan. Ya, pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membacakan doa dalam tata cara agama Islam. Kalian yang beragama Muslim, mari kita menundukkan kepala dan mengucapkan syukur dan membaca doa untuk keselamatan dan keberkahan acara.
dan kita juga pribadi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin wasallim wa barik wa radhiyallahu taala an kulli sahabihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Tuhan kami, ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami keberkahan untuk acara kita pada pagi hari ini. Khususon Ilaruhi dipersilakan jika ingin memberikan doa kepada siapa, saudara-saudara kita, rekan kita mungkin yang telah berpulang dikarenakan COVID-19 ataupun yang masih ada bersama kita. Allahumma inna nas'aluka fi selamatan fi din, wal afiyatan fi jasad, wa ziyadatan fil ilmi, barokatan fi rizki, wa taubatan qoblal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut, wa nazata minan nar, wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbi izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, semoga Allah yang Maha Kuasa memberikan kita keselamatan dan juga ilmu yang berkah untuk kita belajar pada pagi hari ini. Okay, ladies and gentlemen, now we ask all the participants to sit up straight and mute the audio to sing the national anthem of Indonesia, Indonesia Raya. And for the respectable Nurse Renaldi, the time is yours to open the Indonesia Raya's music. Baik, hadirin yang berbahagia, tadi sudah dikumandangkan lagu kebangsaan kita bersama, lagu Indonesia Raya. Kami ucapkan terima kasih dan kami harap untuk seluruh peserta untuk tetap mengikuti kegiatan sampai dengan selesai. Tuti, dipersilahkan. Good afternoon. Good afternoon, Miss Cynthia. Okay, hadirin yang saya hormati, ladies and gentlemen, we will start the second session of the symposium and discussion, and our moderator will change. Moderator kita kan berganti ya, bersama, mungkin ada yang bosan ya, lihat saya terus gitu ya. Nah, di sesi ini tentu kita akan mendapatkan banyak sekali informasi dan pelajaran dari para speaker kita yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia, yang akan dipandu oleh Mbak Cynthia. Saya mau memanggil beliau Mbak Cynthia. Saya akan membacakan kurikulum vitae beliau. Nurse Cynthia Teresia Lumintang, Master Keperawatan. Beliau seorang dosen ya di Fakultas Keperawatan Universitas Katolik de La Salle, Manado. Beliau menyelesaikan pendidikan sarjana keperawatan dan juga nurse-nya pada Universitas de La Salle, Manado, serta magister keperawatan di Sekolah Tinggi Kesehatan St. Carolus. Dalam bidang ilmu, magister keperawatan, peminatan keperawatan medikal bedah. Beliau juga aktif sebagai seorang trainer, baik dari trainer untuk pekerti, pelatihan perawatan paliatif,
pelatihan statistik untuk penelitian, dan juga banyak pendidikan ataupun pelatihan karakter ya. Banyak juga publikasi yang sudah beliau keluarkan, baik di bidang pendidikan, di sini pendidikan keperawatan, ataupun edukasi-edukasi lainnya dalam bidang kesehatan ibu dan juga anak. Jadi saya lihat relationship of knowledge and attitude of pregnant woman. Nah, untuk antenatal care di sini juga ada banyak sekali kegiatan-kegiatan ilmiah seperti seminar nasional, pengabdian masyarakat, dan juga international conference yang diikuti. Oke, sudah sangat berpengalaman sekali ini rekan saya ini Mbak Cynthia. Sudah siap ya Mbak Cynthia? Oke, terima kasih Bapak Ibu, ladies and gentlemen. We will move to the second session with Mrs. Cynthia Teresia Lumintang. To Miss Cynthia Teresia Lumintang, time and place are yours. Okay, thank you very much, Miss Tuti. So, good afternoon, ladies and gentlemen. We will continue to the second session of 6th International Conference on Nursing and Health Sciences with me as your moderator. And in this second session, we will listen to the 4 great speakers. But before we continue our webinar today, I want to remind to all participants to turn on your video and turn off your speaker during the presentation of our speakers. Okay, while we waiting for Miss Yulia, maybe I move to the next speaker, Mr. Suradi Effendi. Hello, Mr. Suradi. Hello, Miss. Hello. Okay. Yes. Okay, Mister, I can hear your voice. Okay. This our speaker for this time, Dr. Nur Suradi Effendi MKes from Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Makassar, Indonesia. Hello, Dr. Suradi, how are you? Alhamdulillah, I'm fine. Okay. Before we hear his presentation, let me read his CV first. And for the committee, please help me to share screen Dr. Suradi CV. Okay, our speaker today, Dr. Suradi Effendi, Eskep Nurse, Magister Kesehatan. Born in Jakarta, 10 Maret 1975, with the religion Muslim, and then we can see her NIP, his NIP, NIRA, number of STR, and also for the background educational, please for the committee scroll, okay. So, he took his upper at Depkes Banta Bantaeng, Ujung Pandang in 1997. And then for Bachelor Negeri, he took in program studi ilmu keperawatan Fakultas Kedokteran Unhas in 2003. And then also for Profesi Nurse in Universitas Hasanuddin. Next. Okay, for the magister degree, he took konsentrasi farmakologi, program studi ilmu biomedik at Unhas also. And then for the doctoral program, he took ilmu kedokteran program pasca sarjana at Universitas Hasanuddin too. Untuk job beliau sekarang adalah PNS di RS Salahwe Mangang Maros. Oh sorry, just until 2011. And then for now, beliau itu aktif sebagai dosen PNS Kopertis Wilayah 9 Sulawesi DPK STIK Makassar from 2011 until now. And then also Head of Study Program di STIK Makassar from 2011 until 2017. And he also had a lot of organization such as Himpunan Perawat Gawat Darurat dan Bencana, and also the member of AIPNI, and also pengurus PPNI DPD Kota Makassar,
bidang penelitian from 2018 until 2023. Beliau juga aktif terlibat di dalam penanganan daerah yang mengalami bencana, dan yang terbaru itu turut serta pada saat kejadian gempa di Mamuju pada Januari 2021. Oke, beliau itu punya banyak pengalaman di berbagai bidang, khususnya memang di Gadar, dan ada juga pelatihan yang sangat banyak yang sudah diikuti oleh beliau. Mohon maaf, saya tidak bisa membacakan satu persatu ya Bapak, karena memang ada banyak pelatihan yang sudah diikuti. Oke, without wasting time anymore, I will give the screen and time to Dr. Suradi Effendi. Please welcome Ms. Suradi. Thank you, moderator. I will share my screen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti apa yang disampaikan oleh Dr. Amin Kuncoro, saya pun akan menyampaikan materi saya dalam bahasa Indonesia, karena kebetulan banyak mahasiswa kami yang ikut serta dalam International Conference ini. Baik, saya mulai saja. Jadi materi yang akan saya bawakan ini terkait dengan penelitian dan publikasi saya, yaitu tentang vitamin D reseptor, dan hubungannya dengan penurunan pembiayaan rawat inap serta peningkatan status kesehatan. Mengapa ini begitu penting saya sampaikan pada International Conference ini? Karena tentu di awal-awal perkuliahan, baik di keperawatan ataupun di bidang kesehatan lainnya, kita pernah disampaikan untuk terkait mata kuliah farmakologi, apakah itu farmakologi keperawatan, farmakologi kebidanan, dan yang lainnya, bahwa dari dulu kita sudah kenal bahwa yang namanya chloramphenicol itu merupakan drug of choice untuk pilihan pada penyakit demam tipoid. Tapi apa yang terjadi? Seiring perjalanannya ternyata ada beberapa penelitian yang menyatakan ternyata golongan dari beta-lactam, terkhusus cephalosporin generasi ketiga, yaitu ceftriaxone, ternyata lebih efektif dalam menangani pasien tipoid. Dan itu bisa dilihat dari jumlah hari rawat yang dialami oleh si pasien. Dan otomatis kalau kita bisa menekan jumlah hari rawat, maka otomatis pembiayaan yang dikeluarkan oleh pasien juga bisa menurun. Sehingga ini bisa menguntungkan dari si pasiennya itu sendiri, keluarganya, ataupun pihak pemerintah yang memberikan subsidi kepada bidang kesehatan. Yang lainnya lagi kita bisa lihat bahwa dulu di awal-awal penanganan tipoid, itu karena ada salah satu kejadian efek samping dari penyakit tipoid yang sering kita takuti, yaitu terjadinya perdarahan dan perforasi usus, sehingga muncul ide bahwa pemberian makanan atau diet yang baik untuk pasien penderita tipoid adalah dengan memberikan bubur cair atau bubur lunak. Tapi seiring perjalanannya, kita bisa lihat bahwa ternyata orang-orang yang diberikan bubur saring atau bubur lunak, itu daya tahan tubuhnya tidak cepat membaik. Atau dalam artian sistem imunnya, antibodinya itu tidak cepat menjadi baik. Akibatnya muncullah ide bahwa bagaimana kalau kita berikan nasi saja. Dan apa yang terjadi? Ternyata orang-orang yang diberikan nasi itu ternyata lebih cepat proses penyembuhannya dibandingkan orang yang diberikan bubur tadi. Nah, itulah beberapa perkembangan ilmu dari penanganan pasien tipoid. Namun melalui kesempatan ini saya ingin menawarkan hasil penelitian saya yang bisa jadi ini merupakan alternatif lain dalam mengurangi pembiayaan pada pasien tipoid, sekaligus bagaimana meningkatkan status kesehatan pada orang-orang yang berisiko tertular penyakit tipoid. Sehingga saya coba-coba mengajukan judul yang terkait dengan vitamin D reseptor, dan penurunan bagaimana kaitannya dengan penurunan pembiayaan rawat inap serta peningkatan status kesehatan. Nah, tentu kita ketahui bersama bahwa penyakit tipoid ini penyebab utamanya adalah Salmonella typhi, di mana nanti penyakitnya ditandai dengan gejala klinis yang berupa penyakit gejala konstitusional yang banyak dialami oleh penyakit-penyakit lainnya. Maka di awal kedatangan pasien tipoid di rumah sakit, kadang memang muncul beberapa diagnosa yang bisa saja terjadi karena
gejala-gejala tersebut juga ditemukan pada penyakit lainnya. Tapi nanti muncullah gejala-gejala khas, misalnya demam yang berkepanjangan, sakit kepala, kehilangan nafsu makan, bahkan konstipasi, bahkan pasiennya juga sebaliknya muncul kejadian diare. Dan bahkan disertai dengan yang namanya pembesaran hati, splenomegali, perdarahan, dan perforasi usus jika sudah masuk dalam fase fase yang lebih berat. Selanjutnya, berdasarkan data untuk kasus di global bahwa ditemukan 220.000 kematian dan 22 juta penyakit yang mengenai penduduk terkait dengan penyakit tipoid itu per tahunnya. Khusus di Indonesia itu sebanyak 81,7 kejadian dari 100.000 populasi. Dan untuk rumah sakit yang ada di Indonesia itu ternyata angka kesakitannya 500 dari 100.000 penduduk, di mana angka kematiannya 0,6 sampai 5% untuk seluruh kejadian penyakit yang ada di rumah sakit tersebut. Nah, si Salmonella tipi ini sendiri yang merupakan penyebab dari penyakit tipoid merupakan kuman jenis gram negatif yang motil yang sering bergerak. Kemudian bagaimana mengenalinya itu biasanya diklasifikasikan atau dibagi-bagi berdasarkan beberapa serotip, dan umumnya serotipnya itu didasarkan pada jenis antigen yang dimiliki pada saat melakukan pemeriksaan, apakah dia antigen H, antigen O, atau antigen V. Nah, untuk antigen V ini sendiri ini paling banyak digunakan pada pasien-pasien yang dicurigai sebagai carrier tipoid. Jadi kalau ada misalnya rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu dosen, atau para peserta sekalian yang memiliki keluarga yang sering mengalami kekambuhan pasien tipoid, penyakit tipoid, itu kadang pada saat pemeriksaan Widal itu ditemukan antigen V yang mengalami peningkatan. Secara patogenesis, kejadian tipoid pada saat pasien terinfeksi oleh kuman Salmonella typhosa itu dibagi berdasarkan dua kategori, ada bakteriemia pertama dan bakteriemia kedua. Untuk bakteri pertama itu kuman Salmonella typhosa sudah mampu menembus usus dan nanti masuk ke dalam sistem peredaran darah. Disinilah terjadi mulai kejadian sistemik, infeksi sistemik yang nanti akan berulang kembali sehingga kuman Salmonella typhosa itu akan menembus lapisan usus yang kedua kalinya. Nah, disinilah mulai muncul tanda-tanda gejala yang sering kita temukan selama ini pada saat menangani atau bertemu dengan pasien yang menderita typhoid fever tersebut. Selanjutnya, bagaimana sih kaitannya dengan vitamin D dan vitamin D reseptor itu sendiri? Secara umum, VDR atau vitamin D reseptor ini fungsinya adalah mengikat vitamin D yang ada di tubuh kita untuk dibawa ke dalam sel, tergantung sel dari organ apa. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana sih fungsi dari vitamin D yang aktif tersebut saat dia sudah masuk ke sel. Tapi secara umum masih banyak fungsi-fungsi dari vitamin D reseptor itu sendiri. Salah satunya adalah sebagai memodulasi dari sel T yang sering banyak dicerita di masa pandemi ini. Pada saat kita diberikan vaksin, apakah harus vaksinnya sama mereknya atau vaksinnya berbeda? Nah, beberapa negara itu justru banyak yang menggunakan jenis vaksin yang berbeda dengan maksud untuk merangsang pembentukan dari sel T tersebut. Nah, bagaimana sih peran dari vitamin D reseptor itu sendiri terhadap biosintesis dari vitamin D? Nah, dari gambar ini bisa kita lihat bahwa vitamin D itu bisa masuk ke dalam tubuh manusia melalui dua cara. Cara pertama adalah melalui diet atau pola makan yang kita konsumsi setiap hari. Dan tentu kalau kita berbicara masalah segi ekonomi, maka makanan-makanan yang ada ini tentu harus mengeluarkan kos tersendiri untuk memilikinya. Nah, ternyata ada juga cara kedua memperoleh vitamin D itu yang alhamdulillah dia diberikan secara gratis oleh Tuhan Sang Pencipta, yaitu dengan menggunakan sinar matahari. Kita ketahui bersama bahwa pada sinar matahari itu ada 3 kandungan ultraviolet yang dimiliki. Ada ultraviolet A, B, dan C. Beruntunglah kita sebagai manusia bahwa ultraviolet C itu sudah ditahan atau sudah tertahan atau diblok oleh lapisan ion yang ada di atmosfer. Karena seandainya ultraviolet C ini bisa menembus lapisan ozon, maka ya akan percaya bisa jadi manusia yang ada di bumi ini akan punah. Kenapa? Karena kena sengatan dari ultraviolet C yang resikonya nanti akan menyebabkan salah satunya kanker pada kulit. Tapi dari 3 ultraviolet tersebut yang mampu menembus
lapisan ozon dan atmosfer adalah ultraviolet B dan ultraviolet A. Nah, untuk gampangnya membedakan antara ultraviolet A dan ultraviolet B, kita bikin clue-nya saja. Kalau A itu dari kata aging, artinya penuaan, maka orang-orang yang sering terpapar pada ultraviolet A itu cenderung kulitnya gampang mengalami penuaan. Sementara untuk ultraviolet B dari kata burn, artinya membakar, memang fungsinya untuk membakar. Apa yang dia bakar? Yang dia bakar adalah provitamin D yang ada di epidermis. Nah, setelah provitamin D ini dibakar, maka dia akan berubah menjadi vitamin D2 atau vitamin D3 sama dengan yang masuk tadi melalui makanan. Nah, kemudian akan dibinding oleh protein melalui darah, dibawa ke hati untuk dihidrolasi oleh enzim 25 hidroksilasi. Nah, setelah selesai, nanti akan menghasilkan 25 hidroksivitamin D. Ini nanti akan dibinding lagi, dibawa oleh darah menuju ginjal. Setelah dibawa ke ginjal, akan dihidrolasi lagi oleh 1 alfa hidroksilasi. Akan menghasilkan yang namanya 1 alfa 25 hidroksivitamin D. Nah, inilah 1 alfa 25 dihidroksivitamin D ini yang merupakan bentuk aktif dari vitamin D itu sendiri. Jadi vitamin-vitamin D yang selama ini kita konsumsi itu belum jadi bentuk aktifnya. Yang bentuk aktifnya adalah 1 alfa 25 hidroksivitamin D ini. Nah, inilah yang nanti akan dibawa ke dalam sel sesuai organ target masing-masing sel tersebut. Nah, bagaimana caranya sel vitamin D aktif itu bisa masuk ke dalam sel? Tentu ada reseptornya. Reseptornya inilah yang kita kenal dengan istilah vitamin D reseptor. Nah, jika dia sudah masuk, dia akan mempengaruhi regulasi dari ekspresi gen yang sesuai organ target tersebut. Nah, jika kita bercerita tentang reseptor tadi vitamin D dengan vitamin D-nya itu sendiri, cerita kita persis seperti bercerita tentang televisi antena dengan yang namanya signal. Ya, kalau kita di rumah kita punya televisi, semahal apapun televisi itu, sehebat apapun, secanggih apapun televisi itu, sebanyak apapun signal televisi yang lewat di atas rumah kita, tentu signal tersebut tidak akan masuk ke dalam televisi kita selama kita tidak membeli antena. Nah, kalau kita kaitkan tadi dengan vitamin D, maka kita anggap signal televisi itu adalah vitamin D yang dibawa oleh darah, kemudian televisi kita adalah sel target sesuai dengan organ tujuan, dan antenanya itu adalah reseptor yang akan menangkap signal tersebut untuk masuk ke dalam televisi. Nah, apa yang terjadi kalau vitamin D yang ada, vitamin D bentuk aktif itu sudah masuk dan mempengaruhi regulasi dari gen tersebut, maka dia akan memperbaiki berbagai jenis organ, termasuk salah satunya yang paling penting yang akan kita bahas terkait 2 penyakit yang saya bahas di penyajian ini adalah penyakit tipes dengan terkait pandemi COVID-19 ini. Kenapa? Karena dia bisa meningkatkan sistem imun yang ada pada manusia. Lanjut. Nah, bagaimana dengan vitamin D reseptor itu sendiri? Jadi waktu kita belajar fisiologi di awal-awal semester, kita diperkenalkan oleh dosen-dosen kita bahwa ternyata di dalam tubuh manusia itu ada 23 pasang, sebenarnya sih 22 pasang plus 1 pasang kromosom, 1 pasang kromosom kelamin, dan jika kromosom itu dibelah, dibagi 2, maka totalnya ada 46. Nah, ternyata vitamin D reseptor itu ada di kromosom 12, tepatnya ada di bagian lengan panjang yang pada gambar ini ditandai dengan huruf Q. Ya, jadi kalau lengan pendek ditandai dengan huruf P, pada unsur ke-13 di subunit 11. Artinya apa? Jika seseorang mengalami mutasi pada gen yang ada di unsur ini, maka yakin percaya vitamin D reseptornya juga akan mengalami ekspresinya nanti akan mengalami mutasi. Sehingga bisa jadi vitamin D yang ada dalam tubuh kita walaupun jumlahnya adekuat tapi tidak mampu memberi sumbangsih kepada perbaikan sel-sel yang ada di organ-organ target tersebut. Kenapa? Karena tidak mampu ditangkap oleh vitamin D reseptor tersebut. Saya lanjutkan. Nah, dari sinilah kita bisa mengambil kesimpulan mengapa sih seorang itu gampang terkena penyakit infeksi, gampang terkena penyakit inflamasi. Salah satu penyebabnya adalah gara-gara sistem imun yang menurun. Kenapa sistem imun itu menurun? Bisa jadi permasalahan dari vitamin D reseptornya atau memang gara-gara suplementasi dari vitamin D itu sendiri yang berkurang. Nah, padahal alam sudah menyiapkan vitamin D yang sifatnya gratis, yaitu tadi sinar matahari. Saya lanjutkan. Nah, bagaimana penelitian ini kami laksanakan? Jadi, kami mendatangi beberapa rumah sakit untuk mengambil sampel darahnya. Jadi pasien-pasien yang dinyatakan positif menderita tipoid melalui pemeriksaan Widal, walaupun kami tahu bahwa Widal ini adalah salah satu pemeriksaan diagnostik diagnostik untuk menentukan pasien tipoid yang sensitivitasnya cukup rendah.
Ya, tapi karena terkait biaya, kami hanya menggunakan Widal. Nah, dari orang-orang yang diduga positif menderita tipoid, nanti kami akan ambil darahnya. Setengah darah itu akan kami ekstraksi untuk melihat nanti ekspresi gen VDR-nya dengan melakukan pemeriksaan real-time PCR. Sementara setengahnya lagi kami akan kultur untuk melihat koloni-koloni dari bakteri tersebut. Nah, nanti akan kami analisis dua hasil pemeriksaan laboratorium tersebut. Dari sini nanti kita bisa lihat apakah orang yang ekspresi gennya bagus untuk VDR-nya itu nanti jumlah koloni bakterinya banyak atau sedikit. Ya, nanti itu yang kita akan analisis. Dan ternyata dari hasil penelitian kami ada beberapa hal yang cukup unik yang kami temukan. Kami tidak bisa menyampaikan semuanya, tapi cukup yang beberapa hal saja yang mungkin agak berbeda dibanding apa yang kita ketahui selama ini. Dari beberapa gejala yang kita temukan pada pasien tipoid, ternyata dari 50 orang sampel yang kami teliti, ternyata paling banyak yang menampakkan ciri-ciri yang khas adalah munculnya munculnya gejala berupa lidah yang kotor. Jadi mungkin rekan-rekan sekalian, terkhusus yang memiliki mahasiswa yang sudah bekerja di rumah sakit, ini perlu disampaikan bahwa ternyata gejala utama yang banyak muncul pada penelitian ini adalah berupa lidah yang kotor. Kemudian munculnya abdominal discomfort atau nyeri abdomen, dan yang lain adalah kelemahan. Sementara yang unik yang sering muncul di buku-buku ajar terkait ilmu penyakit dalam, di situ dikatakan bahwa ada keunikan pada pasien tipoid di mana pasiennya akan menderita yang namanya leukopenia. Tapi khusus pasien yang kami teliti itu hanya 1 orang yang kami temukan menderita leukopenia. Sementara yang lainnya itu tidak kami temukan gejala-gejala lainnya. Yang unik lagi dari hasil penelitian kami, dan ini merupakan kesimpulan utama dari hasil penelitian kami, bahwa ternyata ada korelasi antara ekspresi gen VDR dengan jumlah koloni bakteri yang kami lihat pada sampel darah tersebut. Artinya bahwa uniknya hasil dari analisis data kami menunjukkan nilai R yang nilainya negatif. Artinya bahwa jika ekspresi gen VDR-nya orang bagus, seorang pasien bagus, maka nanti koloni bakteri yang kita temukan sedikit. Nah, kalau bakterinya sedikit, otomatis gejala-gejala yang sering kita lihat, kita temukan, itu akan hilang gejala-gejala tersebut. Dan bisa jadi ini akan berkaitan nanti dengan proses kesembuhannya. Artinya, jika gen VDR-nya bagus dan vitamin D-nya juga adekuat, maka proses kesembuhan pasiennya juga akan lebih cepat. Sehingga ini bisa jadi rekomendasi untuk beberapa rumah sakit, karena kita sering lihat rumah sakit banyak ruang-ruang perawatannya itu yang tertutup. Bahkan sinar matahari pun tidak bisa masuk. Bisa jadi penelitian ini kita jadikan sebagai referensi bahwa sebaiknya rumah sakit itu jendela-jendelanya menghadap ke timur atau menghadap ke barat, sehingga pada saat sinar matahari datang itu bisa masuk ke dalam ruangan. Atau kalau perlu ada jadwal tersendiri untuk membawa pasien-pasien untuk berjemur. Ya, kenapa? Karena lagi-lagi untuk meningkatkan kadar vitamin D-nya. Saya lanjutkan. Nah, bagaimana kaitannya sendiri dengan COVID-19? Ini ada beberapa penelitian nanti akan saya sampaikan, tapi secara umum saya ingin mengulangi kembali apa yang sering disampaikan di webinar-webinar terkait COVID-19, bahwa COVID-19 itu uniknya bisa masuk ke dalam sel manusia itu gara-gara diperantarai oleh sebuah reseptor. Kalau tadi vitamin D reseptornya adalah vitamin D reseptor, tapi untuk COVID-19 ini bisa masuk ke dalam sel itu diperantarai oleh reseptor yang namanya AC2. Nah, AC2 inilah yang jadi kontroversi sampai sekarang, terkhusus dalam pengobatan pasien yang menderita hipertensi. Karena pasien-pasien hipertensi salah satu pengobatan yang diberikan adalah obat golongan ACE inhibitor atau angiotensin converting enzyme inhibitor yang gunanya menekan reseptor AC. Ya, bolehlah saya katakan menekan AC1. Namun uniknya, jika AC1 ditekan, maka AC2 meningkat. Nah, jika AC2 meningkat, maka potensi untuk menangkap kuman COVID-19 ini justru akan bertambah besar. Nah, uniknya lagi bahwa ternyata berdasarkan penelitian 80% reseptor AC2 itu banyak ditemukan di saluran pernapasan ditambah dengan sistem kardiovaskuler. Artinya jangan kaget dan jangan heran bahwa kasus-kasus kematian terbanyak itu justru gara-gara permasalahan pada sistem pernapasan dan sistem kardiovaskuler, termasuk terkait dengan komorbidnya. Nah, pada saat ini untuk pengobatan-pengobatan yang kita berikan pada pasien-pasien yang menderita COVID-19 itu hampir semuanya bercerita tentang yang namanya sitokain. Ya, terkhusus tentang yang namanya badai sitokain atau sitokain storm. Kenapa? Karena
sel tubuh kita itu belum pernah ketemu dengan yang namanya virus COVID-19. Akibatnya pada saat infeksi itu terjadi, sel di tubuh kita mulai diserang, sel-sel kita itu semuanya panik. Nah, pada saat panik, manusia jika panik itu gampang berteriak, gampang menelepon petugas petugas keamanan, misalnya satpam atau polisi. Tapi uniknya sel itu tidak punya mulut. Akibatnya cara komunikasinya dilakukan dengan menggunakan sitokain tersebut. Sitokain inilah nanti akan dibaca oleh antibodi yang ada di tubuh kita. Sayang karena kepanikan yang begitu masif dari semua sel yang terserang oleh COVID-19, sehingga begitu banyaknya sitokain yang keluar dari semua sel tersebut. Akibatnya begitu banyaknya sitokain tersebut sehingga muncullah muncullah sebutan istilah yang sekarang kita kenal dengan istilah badai sitokain. Nah, dari sinilah kita bisa melihat bahwa pengobatan-pengobatan yang dilakukan pada pasien COVID-19 itu lebih banyak hanya diberikan untuk menangani efek dari sitokain-sitokain tersebut. Apakah efeknya nanti kepada paru-paru bisa menyebabkan akut respiratory distress syndrome, sehingga prosedur tetap penanganan pasien COVID-19 juga menggunakan prosedur ARDS, atau banyaknya ginjal yang banyaknya organ yang rusak akibat kerusakan pada sel itu sendiri. Namun apa boleh buat, kemarin ada sempat heboh lagi karena ada seorang dokter yang mengeluarkan statement bahwa kenapa sih pasien COVID-19 ini diberikan obat antibiotik? Ya, salah satu yang dipilih adalah azitromisin. Kenapa diberikan seperti itu? Padahal kan dia penyebabnya virus. Ya, dia lupa bahwa azitromisin yang diberikan pada pasien ini bukan sebenarnya diharapkan dari guna sebagai antibiotiknya, tapi ada efek lain yang bisa digunakan dari azitromisin itu. Salah satunya menangani efek dari sitokain tersebut. Lanjut. Yang berikutnya lagi, karena banyaknya sel yang mengalami kerusakan, tergantung di mana sel itu berada, organ apa yang diserang, akibatnya muncullah gejala-gejala dari berbagai organ yang diserang oleh COVID-19 itu. Perlu kita tahu bahwa walaupun tadi saya mengatakan hampir 80% reseptor AC2 berada pada sistem saluran pernapasan dan kardiovaskular, tapi jangan lupa AC2 juga ditemukan pada organ-organ yang lainnya. Akibatnya organ-organ lainnya juga akan terinfeksi oleh COVID-19. Akibatnya organ-organ lain juga turut mengeluarkan gejala-gejala yang khas pada organ tersebut. Sehingga kadanglah muncul istilah baru lagi, kita kenal bahwa COVID-19 itu sering dikenal sebagai penyakit yang 1001 wajah, 1001 gejala. Nah, dari sinilah muncul mungkin apalagi yang namanya kontroversi, pasien-pasien yang dimasukkan di rumah sakit, dia cuma masuk dengan diare, dia cuma masuk dengan penyakit lain, tapi tiba-tiba di rumah sakit dikatakan COVID-19. Akibatnya muncullah istilah di COVID-COVID-kan. Padahal sebenarnya bisa jadi bukan di COVID-COVID-kan, tapi memang organ itu mengeluarkan gejala mirip dengan penyakit lain yang di luar COVID-19. Jadi mudah-mudahan gambar ini bisa menjelaskan, bisa membantah teori-teori yang menyatakan bahwa pasien yang masuk di rumah sakit itu katanya di COVID-COVID kan. Nah, bagaimana kaitannya dengan vitamin D itu sendiri dengan COVID-19? Ternyata ada beberapa riset yang menyatakan bahwa orang yang bagus vitamin D-nya, orang yang bagus intake adekuat vitamin D-nya, itu ternyata bisa menekan kejadian influenza, bahkan menekan kejadian COVID-19. Bahkan bisa mencegah seseorang dari tingkat keparahan ataupun tingkat kematian. Nah, penelitian ini dilanjutkan lagi oleh Alipio yang memperlihatkan bahwa terlihat dari 212 pasien yang mengalami COVID-19 yang sementara dirawat di rumah sakit, itu dibagi-bagi berdasarkan ada yang kritis, ada yang berat, ada yang sedang, ada yang ringan. Ternyata bisa kita lihat, untuk yang warna hijau, memang sebagian besar pasien-pasien yang masuk dengan menderita COVID-19, namun ditemukan vitamin D-nya cukup adekuat, ya tentu saja kita berasumsi bahwa kalau vitamin D-nya bagus, berarti vitamin D reseptornya juga kuat. Nah, ternyata mereka sebagian besar memiliki kadar vitamin D yang cukup. Sementara untuk pasien-pasien yang dalam kategori kritis, berat, dengan sedang, itu memang memiliki kadar vitamin D yang kurang. Dengan asumsi kita juga bahwa walaupun vitamin D reseptornya bagus, tapi memang kalau vitamin D yang masuk juga kurang, ya sama saja. Atau bisa jadi sebaliknya, vitamin D reseptornya kurang, walaupun vitamin D-nya banyak. Banyak yang masuk ke dalam tubuh, tapi yang menangkapnya itu kurang. Atau yang menangkapnya banyak, tapi yang masuk ke dalam tubuh itu berkurang. Sehingga kita berasumsi saja, karena memang di Indonesia sudah terbiasa yang namanya berasumsi-asumsi dalam segi pengobatan. Kita bisa lihat rekan-rekan kita di dunia medis, pada saat mengobati pasien yang menderita infeksi,
infeksi, harusnya kan kalau di luar negeri biasanya kalau ada pasien menderita infeksi, darahnya dikultur dulu. Setelah dikultur baru kita tentukan kira-kira antibiotik apa yang cocok. Tapi ternyata di Indonesia biasanya kita lihat langsung saja diberikan antibiotik tanpa mengetahui apakah pasien ini kumannya resisten atau tidak. Nah, kita berasumsi saja bahwa pasien kita memiliki vitamin D reseptor yang cukup bagus, sehingga tinggal bagaimana cara kita memberikan reseptor tersebut vitamin D yang cukup untuk ditangkap dan masuk ke dalam sel organ targetnya. Nah, di sini Alipio menyarankan bahwa untuk orang-orang yang ingin memperoleh vitamin D dengan benar, kebetulan Indonesia berada pada garis khatulistiwa, disarankan sinar matahari yang bagus. Tadi sinar matahari yang kita butuhkan adalah sinar matahari yang banyak mengandung ultraviolet B. Nah, ternyata sinar matahari yang mengandung ultraviolet B itu lebih banyak kandungannya pada saat bayangan seseorang itu sudah lebih pendek dari panjang atau tinggi badannya. Anggaplah tinggi badan seseorang itu 1,5 meter. Maka dikatakan vitamin ultraviolet B-nya itu sudah cukup untuk melakukan pembakaran pada kulit jika bayangan orang tersebut sudah lebih pendek dari 1,5 meter. Jadi selama bayangannya masih lebih panjang dari 1,5 meter, berarti kandungan dari sinar matahari itu masih lebih banyak ultraviolet A-nya dibanding ultraviolet B-nya. Kita berasumsi saja bahwa bayangan kita sudah lebih pendek dari panjang tubuh kita di jam 9 sampai jam 3. Maka di saat itulah paling bagus berjemur. Nah, di sini ada catatan, ada untuk garis khatulistiwa yang berwarna merah hati dengan merah bata. Untuk yang merah hati itu di bulan Maret sampai bulan Oktober, itu beda warnanya dengan yang di bulan Januari, Februari, November, Desember yang pada saat itu adalah diduga musim hujan di Indonesia. Nah, untuk yang berwarna merah bata, sebaiknya untuk orang-orang yang kulitnya berwarna agak terang, itu disarankan untuk berjemur selama 10 menit, sementara orang yang berkulit agak gelap, itu disarankan berjemur sekitar 45 menit. Sementara untuk di waktu di yang warna seperti merah bata ini, disarankan untuk orang yang berkulit terang itu sekitar 20 menit, sementara untuk orang yang berkulit gelap 60 menit. Dan disarankan dalam penelitian ini setelah berjemur sesuai waktu yang disampaikan, sebaiknya jangan langsung mandi. Biarkan tubuh melakukan proses pembakaran tersebut dan biarkan biosintesis vitamin D tersebut terjadi di dalam tubuh kita. Itu barangkali hasil penelitiannya. Jadi dari situ bisa kita simpulkan bahwa ada korelasi antara gen VDR dengan bacterial load pada penderita demam tipoid, di mana semakin tinggi ekspresi gen VDR-nya, maka semakin rendah kandungan bakterinya yang dibuktikan dengan jumlah koloni yang ada pada kultur tadi. Dengan nilai R yang cukup kuat mendekati angka -1, berarti disimpulkan bahwa korelasinya sangat kuat. Kemudian ekspresi gen VDR yang kuat itu dapat menurunkan bacterial load sehingga mampu mengurangi hari rawat sekaligus menurunkan biaya perawatan pada pasien. Ini juga termasuk mengurangi subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Dan suplementasi vitamin D itu dapat mengurangi infeksi COVID-19, kondisi keparahan dan kematian, dan yang akhirnya mampu menurunkan juga biaya perawatan. Apalagi kita tahu bahwa pembiayaan COVID-19 selama ini masih ditanggung oleh pemerintah. Dan vitamin D yang adekuat dan ditunjang dengan vitamin D reseptor yang kuat juga, itu akan meningkatkan sistem imun demi tercapainya kehidupan yang lebih baik dan terhindar dari penyakit, terkhusus penyakit infeksi. Sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan pesan dari Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi, bahwa dunia sedang beradu cepat dalam menangani wabah COVID-19. Kita harus menjawabnya dengan inovasi dan karya-karya nyata. Kebetulan karena sebagian besar juga dari kita peserta Zoom ini adalah dosen, mari kita buktikan dengan penelitian-penelitian terkait dengan pandemi COVID-19 ini. Demikian barangkali ini beberapa referensi yang saya gunakan. Salah satunya adalah hasil penelitian kami sendiri. Saya akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak Dr. Suradi Effendi. Jadi memang yang terakhir itu benar-benar menjawab ya kebutuhan dunia akan adanya pandemi lewat penelitian yang sudah dilakukan oleh Bapak Dr. Suradi bersama rekan-rekan peneliti. Jadi saya juga memang mendapatkan manfaat yang baru tentang betapa pentingnya ternyata vitamin D ini. Padahal sebenarnya saya juga salah satu orang yang agak risih ya untuk kena matahari. Sekarang udah nggak boleh takut kayaknya dengan matahari. Pokoknya vitamin D itu memang bisa di burn sehingga akan menjadi kekuatan
untuk melawan berbagai jenis penyakit, salah satunya juga ternyata tipoid ya Pak. Ya, Jadi betul. memang benar-benar menarik dan menurut saya ini adalah sesuatu ilmu yang baru, sehingga ada banyak pendidikan dan pengetahuan yang saya peroleh dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Bapak. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Suradi. For the audience who have a question, please hold your question until the panel discussion, or you can write down your question in the chat. Baiklah, sebelum kita mengembalikan acara kepada Master of Ceremony, kita akan masuk pada pemberian sertifikat. So please for the committee for share screen the certificate of speakers in the second session. And then the last but not the least, okay, for Dr. Nurse Suradi Effendi MKes. Okay, Dr. Suradi, are you still here with us? Dr. Suradi. Yes, of course, Miss. I'm here. Okay, Dr. Suradi, this is the certificate of appreciation from the Committee of International Conference. Thank you very much for your contribution as a great speaker in this session. Thank you, Mr. Suradi. Thank you, moderator, and thank you, committee. Okay. See you next time. See you. Okay, ladies and gentlemen, this is the end of the second session. Once again, I would like to say thank you very much for all the speakers for sharing their knowledge with us. And also thank you for all the participants who stay with us from the morning until this afternoon. Hopefully, this webinar will give benefit for all of us. Thank you for your attention, and I give it back to our Master of Ceremony, Miss Tuti. Thank you so much, Miss Cynthia. Thank you so much, Miss Marnie. Thank you so much, Mr. Suradi. Thank you so much, Miss Rizka, and also Miss Yulia Susanti. Thank you so much for sharing all your knowledge to us. It's a very new things to us, and also a lot of things I can learn from all of you guys. Okay, thank you so much for your appreciation, for your collaboration, and for your attention to all the participants and our honorable speaker. Thank you so much for the Global Health Science Group. Thank you so much for the Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Makassar teams. Thank you so much for the best operator today, Mr. Nurse Renaldi. Oke, terima kasih. Ini di belakang layar ada Pak Renaldi yang sedari pagi sudah membantu kami dalam hal teknis dan juga mengoperasikan Zoom. Thank you so much for your collaborate with us until this afternoon, late afternoon, or still from the early morning. As a master of ceremony today, may I am Akwar Tuti apologize. I give you an apologize. I'm really sorry on behalf of the committee if there is any error during this conference today. Ya, sebagai master ceremony atau pembawa acara pada kesempatan hari ini, saya mewakili panitia memohon maaf atau meminta maaf apabila terjadi kesalahan atau ketidaknyamanan dalam penyelenggaraan acara konferensi di hari pertama ini. Okay, I will waiting for all of you guys again in the second day and the end of the word. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.